tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau mencintai orang minta maaf. Saya mohon ampun, ya Allah, ampuni saya. Maafkan saya. Di sela-sela rakaat dalam duduknya, Nabi masih berzikir memohon ampunan. Ihtisaban. Ketika kalimat itu turun, lihat kalimatnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Turun ampunan Allah menghanguskan dosa-dosanya pada saat itu. Nih. Kadang-kadang siang baru diampuni, malam udah bawa dosa. Ada yang seperti itu, baru puasa selesai, dosa diampuni, baru selesai puasa, dan menimbulkan dosa yang baru. Maka ketika Anda hadir di malam hari, ada peluang yang ini. Apa kaitan dengan pembahasan tadi, nama Ramadan? Lihat, kalimat qama qiyam disandingkan dengan Ramadan. Dan kalimat ini dihadirkan dengan ampunan dosa-dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau Anda hanya sekedar melihat tekstual, Anda mungkin bisa katakan ini kan cuma pemaknaan diampuni dosa. Tapi ulama bahasa membahas lebih dalam makna ini. Mereka katakan, makna ini seakan-akan memberikan kesan bahwa dalam Ramadan bukan sekedar ada nuansa terik membakar pada masa itu. Karena tidak setiap orang menunaikan puasa Ramadan dilakukan pada saat panas terik. Oleh karena itu kita menggunakan sistem hijriah. Saking adilnya Allah menggunakan hijriah, itu muter waktunya. Dulu mungkin panas, sekarang belum tentu, bisa dingin Pak. Karena hijriah itu memberikan kesempatan pada setiap musim untuk mendapatkan Ramadan. Bayangkan kalau mendapatkan Mas'ihi. Hukum puasa hanya menggunakan Mas'ihi. Maka yang musim panas, panas setiap waktu. Yang musim dingin, dingin aja. Di Indonesia nggak kerasa karena nggak ada musim panas, nggak ada musim dingin. Dapatkan Ramadan, ada anugerah di dalamnya. Boleh jadi Allah ingin membebaskan kita dari semua kungkungan dosa-dosa kita. Jadi kalau ada orang di bulan Ramadan ini nggak diampuni dosanya, bukan saya yang katakan, malaikat langsung yang sampaikan. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, dalam kitabnya Al-Mustadrak, Nabi akan naik ke atas mimbarnya dari tiga tahapan itu. 1, 2, 3. Sebelum naik ke atas mimbarnya, maka setiap bagian jejak yang pertama, turun kalimat dari malaikat Jibril. Lihat kalimat pertamanya, bu'dan. Di riwayat lain, raghima'an farajulin. Liman adraka Ramadhan wa lam yughfar lahu. Akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan jauh dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang sudah mendapatkan Ramadan, tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Sayang. Kalau orang wafat gak dapat Ramadan, dia sudah meninggal. Tapi antum hidup, dipilih oleh Allah dapat Ramadan, gak minta ampun, Anda butuh apa lagi? Tiap hari Allah ingin ampuni nih, yang belum minta ampun, malam saya tunggu. Malam gak minta ampun, siang lagi saya tunggu. Sampai 30 hari, gak taubat juga, dengan cara apa lagi Allah maafkan dosa Anda. Ada saat Anda mengerjakan semua itu, Anda sholat, Anda baca Quran, Anda ibadah, Anda zikir, itu pahalanya senilai paling minimal 83 tahun dikerjakan berturut-turut. Saya tanya pada Anda di sini, siapa yang kuat baca Quran selama 83 tahun berturut-turut? Jadi kalau Anda beramal di malam itu, pahala Anda lebih daripada 83 tahun. Anda baca Quran lebih daripada 83 tahun. Anda sholat lebih daripada 83 tahun. Anda sedekah lebih daripada 83 tahun. Sedekah. Allahu Akbar. Dan yang hebat, Anda istighfar. Maka istighfar itu berpeluang menggugurkan dosa-dosa Anda melewati kadar usia Anda. Itu yang luar biasa. Dan cuma Ramadan. Rahmat diturunkan, berkah diturunkan. Itu luar biasa. Kalau Anda ingin hitung-hitung dosa, silahkan. Ya Allah. Saya usia 34 tahun nih. Ampunan 83 tahun. Masya Allah. Kayaknya 1 huruf cukup nih. Nun. 83 tahun. Lumayan. Awas, ini tidak mudah memahaminya ya. Kalau Anda belajar tekstual saja, mungkin Anda nggak akan temukan kalimat ini. Anda mesti gabungkan dari berbagai unsur yang lain. Fokus, ini bukan ilmu otak-atik ngarang, bukan. Ya. Lihat baik-baik. Saya mulai dengan nomor 38-nya dulu. Man shama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menunaikan puasa Ramadan, bukan yang lain. Man shama Ramadhana, man shama Ramadhana. Siapa yang menunaikan puasa Ramadan, bukan yang lain. Bukan Senin, bukan Kamis, bukan yang Ayyamul Bid, bukan yang lain. Ramadan. Dia lakukan imanan karena yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dia kerjakan dengan serius, sungguh-sungguh. Dia hitung dosa-dosanya karena ihtisab itu terkait dengan makna muhasabah. Muhasabah terkait dengan introspeksi diri, melihat kekurangan diri kita, menyesali dosa-dosa kita. Maka kalau Anda lakukan dengan serius sambil menghitung menyesali diri disebut dengan ihtisab. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh, dia koreksi dirinya. Apa yang terjadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalimat Ramadan disandingkan dengan ghufira lahu, diampuni semua dosa-dosanya. Digugurkan dosa-dosanya. Diampuni semua dosa. Menunjuk semua dosa yang pernah ia kerjakan. Saya mau tanya pada Anda, kalau puasa itu siang atau malam? Yang malam angkat tangan. Yang siang angkat tangan. Tayyib. Wallahu a'lam. Ya? Puasa itu siang.
Perhatikan cara memahaminya, awas, fokus. Fokus, setiap kalimat kita ambil maknanya. Siapa yang puasa? Puasa dikerjakan di siang hari. Di bulan Ramadan. Berarti ada siang hari di bulan Ramadan yang berpeluang menghadirkan ampunan-ampunan dari semua dosa. Cuma Ramadan, tidak ada yang lain. Ramadan, panas terik membakar. Ramadan, menghadirkan sengatan yang luar biasa. Ramadan lewat hadis ini menyengat dosa-dosa Anda. Kalau Anda berpuasa dengan benar, maka semua dosa-dosa Anda disengat, dibakar, dihanguskan. Selesai sampai saat itu. Siang Ramadan. Saya tanya pada Anda, kalau siang Ramadan sekali atau 2 kali? Sekali. Yang 2 kali? Bukan sekali, bukan 2 kali. Sebulan. Sebulan. Tadi baru siang. Kalau hari itu ada siang, ada malam, atau siang saja, malam saja? Ada siang, ada malam. Baik, ini baru siangnya Ustaz. Siangnya diampuni, bagaimana malamnya? Baik, hadis yang sebelumnya, nomor 37. Man qama Ramadan. Redaksinya sama. Ramadan, sama redaksinya. Menggunakan kalimat Ramadan. Cuman menunjukkan makna beda. Yang ini sama, yang ini qama. Qama, sama. 1 qama, 2 sama. Ustaz, kok koma sama soma? Kenapa gak koma sama titik? Dalam nilai bahasa, perhatikan pemaknaan kalimatnya. Man qama Ramadana. Siapa yang menunaikan qiyam di bulan Ramadan? Kata qiyam selalu terkait dengan sholat. Kata qiyam menunjuk pada sholat. Dilekatkan dengan kalimat lain, umumnya menunjuk pada ibadah malam. Ibadah malam. Fokus. Man sama Ramadan. Man qama Ramadan. Yang ini menunjuk siang, ini menunjuk kepada malam. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan memperbanyak qiyam, dia tunaikan qiyam di malam Ramadan. Salat apa namanya? Baik, kita sebut namanya salat tarawih. Begitu Anda kerjakan tarawih di bulan Ramadan, bukankah hukumnya sunnah? Ada rahasia saat Anda kerjakan itu. Lihat kalimatnya. Man qama Ramadana imanan wahtisaban. Kalimat yang sama dengan ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang tunaikan qiyam di malam Ramadan, dilakukan yakin karena Allah. Kemudian dia koreksi dirinya. Begitu jeda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jeda, koreksi diri. Ingat dosa-dosanya apa yang dia kerjakan dari siang tadi untuk diampuni pada malam harinya. Makanya Nabi dalam sela-sela itu beliau mengatakan, Allahumma innaka afuwan, tuhibbul afwa fa'fu anni. Duhai Allah, Engkau maha pemaaf ya Allah. Engkau maha pemaaf. Aku mengakui banyak salah. Padahal Nabi dijaga dari salah. Nabi dijaga dari salah. Tapi Nabi mengatakan aku mengakui banyak salah. Ya, persis bikin kaget suasana kasih. Luar biasa. Banyak salah. Jangankan kita pintu kaget. Nabi dijaga dari salah. Bisa mengatakan saya banyak salah. Kita manusia biasa kaget. Itu ikut kaget, Anda bayangkan. Nah ini Nabi bukan Rasul, bukan. Tidak merasa banyak salah. Anda. Makanya saat Anda mengatakan gak banyak salah, pintu gak. Diam aja, pintu biasa. Fokus ini baik-baik. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau mencintai orang minta maaf. Saya mohon ampun ya Allah, ampuni saya. Maafkan saya. Di sela-sela rakaat dalam duduknya, Nabi masih berzikir memohon ampunan. Ihtisaban. Ketika kalimat itu turun, lihat kalimatnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Turun ampunan Allah menghanguskan dosa-dosanya pada saat itu. Nih. Kadang-kadang siang baru diampuni, malam udah bawa dosa. Ada yang seperti itu, baru puasa selesai, dosa diampuni. Baru selesai puasa, udah menimbulkan dosa yang baru. Alhamdulillah, teman-teman. Kita sudah diampuni dosa kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah. Tidak seperti dia ya, yang tidak puasa bersama kita. Sayang, tidak dapat ampunan Allah. Indah palanya. Ya, maka ketika Anda hadir di malam hari ada peluang yang ini. Apa kaitan dengan pembahasan tadi nama Ramadan? Lihat, kalimat qama qiyam disandingkan dengan Ramadan. Dan kalimat ini dihadirkan dengan ampunan dosa-dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau Anda hanya sekedar melihat tekstual, Anda mungkin bisa katakan ini kan cuma pemaknaan diampuni dosa. Tapi ulama bahasa membahas lebih dalam makna ini. Mereka katakan, makna ini seakan-akan memberikan kesan bahwa dalam Ramadan bukan sekedar ada nuansa terik membakar pada masa itu. Karena tidak setiap orang menunaikan puasa Ramadan dilakukan pada saat panas terik. Oleh karena itu kita menggunakan sistem hijriah. Saking adilnya Allah menggunakan hijriah itu muter waktunya. Dulu mungkin panas, sekarang belum tentu bisa dingin Pak. Karena hijriah itu memberikan kesempatan pada setiap musim untuk mendapatkan Ramadan. Bayangkan kalau mendapatkan masdihi. Hukum puasa hanya menggunakan masdihi. Maka yang musim panas, panas setiap waktu. Yang musim dingin, dingin aja. Di Indonesia nggak kerasa karena nggak ada musim panas, nggak ada musim dingin. Tapi ketika Anda keluar, konsekuensinya banyak Pak. Musim panas di Arab disebut puasa ibadah. Subuhnya jam 4, maghribnya jam 8. Tapi waktu berputar, kadang semi, kadang musim gugur kharif, kadang masuk ke musim dingin. Begitu musim dingin disebut dengan puasa nikmat. Karena subuhnya jam 7, maghribnya jam 6. Putar.
Sekarang orang bertanya, kalau disebut ini musim panas, kok ditunaikan pada musim dingin? Maka bagian kedua mengatakan, jangan lihat musimnya pada saat itu. Tapi ada makna yang ingin dilekatkan di dalamnya. Seperti Ramadan memiliki makna terik yang membakar. Kalau Anda serius saat di bulan Ramadan, siang malam, bisa dibakar dosa-dosa Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda memohon ampunan dari. Paham? Jadi, dari sini kita bisa katakan, lewat hadis ini, bahwa Ramadan, di antara keistimewaannya kenapa disebut dengan Ramadan, Ramadan memberikan peluang kepada kita menghadirkan ampunan setiap harinya, siang dan malam. 30-an, kurang lebih. Karena itu kita bisa menolak yang mengatakan Ramadan dibagi 3 bagian. Pertengahannya rahmat, pertengahannya maghfirah, ujungnya pembebas dari neraka. Pernah dengar hadis itu? Ya, awal Ramadan rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqu minan nar. Awal Ramadan pertama adalah rahmat, pertengahannya ampunan. Di ampunan cuma di tengah-tengah. Ya, akhirnya pembebas dari neraka. Hadisnya hadis matruk. Matruk itu tingkat hadis kedua nomor buruk dalam ilmu hadis. Ditinggalkan, semi palsu namanya. Hadis semi palsu. Yang palsu disebut dengan maudhu' namanya. Pantas orang Islam begini, hadisnya diriwayatkan oleh orang mabuk. Maka dari itu para pemabuk tidak diterima hadisnya. Jelas ya? Tayyib. Yang kedua matruk. Matruk diriwayatkan oleh orang-orang yang diduga seringkali berdusta. Dustanya kadang tidak langsung. Ngarang cerita macam-macam sehingga kadang-kadang nggak bisa dibedakan mana cerita, mana hadis. Yang terakhir maudhu'. Kalau yang maudhu' ini memang sudah berniat bikin hadis palsu. Jadi kalau ada orang di bulan Ramadan ini nggak diampuni dosanya, bukan saya yang katakan, malaikat langsung yang sampaikan. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, dalam kitabnya Al-Mustadrak, Nabi akan naik ke atas mimbarnya dari tiga tahapan itu. 1, 2, 3. Sebelum naik ke atas mimbarnya, maka setiap bagian jejak yang pertama, turun kalimat dari malaikat Jibril. Lihat kalimat pertamanya, bu'dan. Di riwayat lain, raghima'an farajulin. Liman adraka Ramadhan wa lam yughfar lahu. Akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang sudah mendapatkan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Sayang. Kalau orang wafat gak dapat Ramadan, dia sudah meninggal, tapi antum hidup dipilih oleh Allah dapat Ramadan, gak minta ampun, Anda butuh apa lagi? Tiap hari Allah ingin ampuni nih, yang belum minta ampun, malam saya tunggu. Malam gak minta ampun, siang lagi saya tunggu. Sampai 30 hari, gak taubat juga dengan cara apa lagi Allah maafkan dosa Anda. Terlaluan. 3, ini bagian terakhir. Bismillah. Ini unik kitabnya ini ya, cukup menarik. Wa huwa matarun ya'ti ayyamal kharif. Ma'khudun min ar-ramdi wa huwa matarun ya'ti ayyamal kharif. Wa yusamma ash-shahru fihi li'annahu silul abdan min al-atham. Baik. Kalau hujan itu baik tidak? Baik. Tahan baik-baik, tahan sebentar, tahan. Jika tempat Anda turun hujan, kemudian dengan hujan itu kotoran bersih, disapu, hujannya bagus tidak? Baik tidak? Baik. Jika di tempat Anda turun hujan, tiba-tiba hujannya menghadirkan banjir, banjirnya masuk ke rumah Anda, membawa kotoran-kotoran. Baik. Hujannya baik tidak? Baik. Alhamdulillah. Banjirnya baik tidak? Tidak. Hujannya baik? Baik. Hujan berasal dari mana? Langit. Baik. Hujannya bagus? Bagus. Banjirnya bagus? Tidak. Banjir berasal dari mana? Hujan, air, baik. Tahan sebentar. Anda mesti bedakan antara banjir dengan hujan, itu berbeda. Karena hujan saat diturunkan, itu tidak pernah disebut dalam Quran kecuali dalam bentuk rahmat. Ghaithun, sesuatu yang menghadirkan manfaat. Quran surah 31 ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith. Hanya Allah yang Maha tahu tentang waktu terjadinya kiamat dan bagaimana Allah menurunkan hujan. Ada yang mengartikan mengatur cuaca, ada yang mengartikan menurunkan hujan. Dan bahasanya bukan menggunakan yunzil. Kalau yunzil itu rata. Yunzil, rata semua. Jadi kalau Allah katakan wa yunzilul ghaith, maka ketika hujan di bumi turun semua hujan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Maroko sampai Merauke, dari Eropa sampai dengan ke Amerika, semua hujan. Dan kalau di sini deras, semua deras. Tapi kalau pakai yunazzil, itu tadarruj, munajjaman. Ada tahapan-tahapan dan kadarnya diatur sesuai dengan kebutuhannya. Kok bisa? Pakaian hujan. Hujannya gerimis. Galaksi hujan deras. Nyampe ke villa dikit gak hujan. Masya Allah. Saya pernah di Tripoli itu. Satu tempat Pak. Cuman selapang sejalan ke depan begini. Yang satu hujan, satu enggak. Ada sebagian teman Masya Allah. Hujan ya. Hujan. Dia gak hujan di sebelah situ. Ya. Begitu selesai bilang. Hujan ya. Hujan ya. Hujan ya. Tiba-tiba hujannya datang ke tempat dia. Iya tuh. Yunazzil. Jadi ketika Allah turunkan hujan kalimatnya menggunakan ghaith, ghaithun, ghain, ya, ta, ghaithun. Tidak disebut kata ghaith kecuali sesuatu yang menurunkan keberkahan. Sesuatu yang menurunkan manfaat.
Kalau Anda ingin minta keberkahan, minta manfaat, maka tambah ista di depannya. Ghafara, ampunan, minta ampun, istighfara. Ada yang berdoa, ada yang ibadah, ada yang mengerjakan dengan sedekah, macam-macam. Dengan sedekah berharap ada manfaat. Dengan berdoa minta manfaat dan sebagainya. Jadi kalau melakukan istighatsah, maka caranya pun diatur. Seperti apa yang tidak bertentangan dengan rahmat. Anda minta rahmat dari Allah, tapi meminta dengan cara yang tidak disukai oleh Allah. Bagaimana rahmat itu bisa turun? Maka dari itu ketika Anda katakan istighatsah itu tandanya minta manfaat, minta kebaikan. Perhatikan. Ramadan disebut dengan rambo, hujan yang turun. Hujan disebut dengan ghaith, rahmat yang diturunkan. Maka ulama yang ketiga mengatakan, kenapa disebut dengan Ramadan? Superlatif, Ramadan. Karena banyak rahmat diturunkan saat Ramadan. Seperti hujan dengan curah yang turun, saat Ramadan curahan rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun. Saya tanya pada Anda, amalan apa yang kita kerjakan, kelihatan ringan tapi pahalanya paling banyak? Anda yang bisa jawab, saya berikan hadiah. Tidak bisa jawab? Beri hadiah. Ya? Sedekah. Ada yang lain? Ingat, setiap dijawab jawaban salah, maka Anda harus amalkan apa yang Anda sebutkan. Sedekah, salah jawabannya, Anda mesti sedekah. Ya? Baca subhanallah. Tahan sebentar. Paling gampang, baca Quran. Karena setiap Anda bacakan Al-Quran, setiap hurufnya 10 kebaikan. Dan Ramadan, kaidahnya sudah berbeda, bukan 10 lagi. At-Tirmidzi nomor hadis 2910, itu nggak berlaku saat Ramadan. Karena yang berlaku hadis qudsi di kitab Siyam nomor hadis yang pertama. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu ditunaikan untukku, aku yang spesial memberikan pahalanya langsung. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, minimal 10 kali lipat hari biasa. Anda bisa bayangkan saat Ramadan, Anda baca Quran setiap hari, Alif Lam Mim 30. Ramadan ukurannya sudah tidak seperti itu lagi. Paling minimal 10 kali lipat. 30 kali 10, 300. Itu paling minimal. Banyak lagi, banyak lagi. Rahmat itu turun saat Ramadan. Baik, yang kedua. Anda kalau malam suka tahajud? Insya Allah. Baca Al-Quran? Insya Allah. Berdoa? Insya Allah. Istighfar? Insya Allah. Berdoa supaya Madrid menang. Istighfar, Kaat Muncan kalah. Ya kan? Itu tidak pada tempatnya. Berdoa dalam kehidupan untuk akhirat Anda. Baik, istighfar dalam kesalahan dunia Anda. Supaya dibawa pulang menghadap ke Allah dengan keadaan yang terbaik. Fokus baik-baik. Ada saat Anda mengerjakan semua itu, Anda salat, Anda baca Quran, Anda ibadah, Anda zikir, itu pahalanya senilai paling minimal 83 tahun dikerjakan berturut-turut. Saya tanya pada Anda di sini, siapa yang kuat baca Quran selama 83 tahun berturut-turut? Mas jaket merah, kuat? Oh, mau permisi, maaf saya kira kuat. Permisi, saya tidak kuat. Ya. 83 tahun. Tuh, saking tidak kuatnya cepat pengen keluar. Saya fokus ini, fokus. 83 tahun. Kuat gak? Gak makan, gak minum, gak ngobrol, baca Quran aja. Baik, ada satu kemuliaan cuma di Ramadan, bukan yang lain. Dicurahkan, luar biasa, rahmat, pahala luar biasa. Begitu Anda baca Quran, paling minimal 83 tahun nilainya. Jadi begitu Anda baca, walaupun cuma 3 huruf, Alif Lam Mim, seakan-akan baca Alif Lam Mim 83 tahun tanpa henti. Itu paling minimal. Kapan waktunya? Cuma Ramadan. Bahkan disebutkan langsung keutamaannya. Waktunya cuma malam. Kalau malam biasa disebut dengan lail. Tapi kalau malam yang punya keistimewaan, tambahkan tak di ujungnya menjadi lailah. Lail, malam. Di malam ini ada keistimewaan, tambahkan tak di ujungnya. Sifat yang menunjukkan keistimewaan di malam itu. Lailah. Baik. Inna anzalnahu fi lailah. Bukan lail. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min. Malam Al-Qadar itu kemuliaannya lebih dari, bukan sama dengan, lebih dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan saja ada yang menghitung 83 tahun, ini lebih dari. Jadi kalau Anda beramal di malam itu, pahala Anda lebih daripada 83 tahun. Anda baca Quran lebih daripada 83 tahun. Anda sholat lebih daripada 83 tahun. Anda sedekah lebih daripada 83 tahun. Sedekah. Allahu Akbar. Dan yang hebat, Anda istighfar. Maka istighfar itu berpeluang menggugurkan dosa-dosa Anda melewati kadar usia Anda. Itu yang luar biasa. Dan cuma Ramadan. Rahmat diturunkan, berkah diturunkan. Itu luar biasa. Kalau Anda ingin hitung-hitung dosa silahkan. Ya Allah. Saya usia 34 tahun nih. Ampunan 83 tahun. Masya Allah. Kayaknya satu huruf cukup nih. Nun. 83 tahun. Lumayan. Kurang makanan deh. Paham?
Saya tutup. Karena itulah Nabi menyampaikan cuma Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dengan segala rahmat diturunkan. Hadisnya An-Nasai, nomor hadis 2106, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib, nomor hadis 999. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan." Akan tiba pada kalian Ramadan. Atakum Ramadan, akan tiba pada kalian Ramadan. Begitu menyebut Ramadan, selanjutnya Syahrun Mubarak, bulan yang di dalamnya banyak keberkahan diturunkan. Banyak keberkahan diturunkan. Nah, itu luar biasa. Ramadan, sekalipun kita minta sedikit, bahkan kita berisyarat, dosa digugurkan. Ini persis sebelum Ramadan, baru kita melihat tulisan digugurkan. Cuman masalah utamanya, saya nggak minta dihapus gitu. Ya, mana caranya? Agak repot sen. Astagfirullah. Maksud saya begini, saya mau nangin lagi tadi begini. Ada yang kosong ini mau saya terangkan. Saya sarankan pada Anda, saat Ramadan banyak istighfar Anda. Khair insyaallah. An-Nasai, nomor hadis 2106. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib, nomor hadis 999. Atakum Ramadan, akan tiba pada kalian Ramadan. Syahrul Mubarak, sebulan, bukan sehari dua hari. Sebulan itu akan banyak keberkahan diturunkan. Syahrul Mubarak. Syahrul Mubarak. Sebulan itu ada banyak keberkahan diturunkan. Rahmat yang turun, manfaat yang turun. Bahkan luar biasa. Ada rahmat yang melampaui keimanan. Bahkan ada rahmat yang langsung menembus orang-orang yang bahkan belum beriman. Bukankah pada saat itu rahmat dalam urusan dunia diturunkan? Coba, bukankah saat buka Anda cari kolak? Bukankah saat menjelang Ramadan Anda cari pakaian? Anda cari bukaan, yang jualan bukaannya siapa? Apa semua orang beriman yang jualan? Tidak. Kadang non-muslim jualan kolak. Anda bisa bayangkan, non-muslim yang jualan timun surinya. Baik, dan seterusnya. Jadi ada nilai kemuliaan terbentang di sini. Ya. Makanya saya sarankan orang-orang beriman yang maksimalkan. Ada yang jualan beras, jualan macam-macam dan sebagainya. Hidupkan suasananya dan ada keindahan tersendiri di sini. Bahkan kalau Anda betul-betul menjalaninya, demi Allah saya katakan, begitu di penghujung Ramadan, Anda akan banyak menangis. Karena Anda akan kehilangan momentum itu dan menunggu lagi 11 bulan yang berikutnya. Karena itu banyak sahabat, seringkali mereka menangis di akhir Ramadan. Karena belum tentu berjumpa dengan Ramadan yang selanjutnya. Sedangkan kemuliaan itu hanya terbatas pada masa-masa ini saja. Ini baru pengantar. Kita belum bahas isinya. Karena semua yang mendapatkan ini semua, seluruhnya rahmat, ampunan, keberkahan, tidak semua orang bisa mendapatinya. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Karena di awal jumpa kita, setiap ibadah terikat dengan syarat dan ketentuan. Nah, kita mesti belajar apa syaratnya, apa ketentuannya, dan apa turunan-turunannya. Insya Allah, dalam pembahasan itu, saya nanti seperti pernah saya sampaikan sebelumnya, ada konten. Bukan hal yang biasa, yang nanti kami sampaikan di dua hal berbeda. Pertama di Trans TV nanti, menjelang buka, insya Allah kami bahas, ada kultum, barangkali 5 menit tapi isinya sangat padat. Saya tidak punya kemampuan untuk membuat Anda tertawa dan sebagainya. Tapi 5 menit ini kita berikan konten yang membuat Anda bisa paham kenapa Anda mesti puasa. Hari ini kerjakan apa, besok amalan apa. Jadi kami turunkan sepanjang 30 episode yang membimbing Anda setiap hari untuk beramal. Jadi kerjakan ini kerjakan ini, amalan Nabi ini, rencanakan ini, evaluasi ini dan seterusnya. Jadi kalau Anda memang ingin belajar, silahkan. Tapi kalau ingin mencari yang lain juga tidak ada masalah. Yang penting semuanya melengkapi pemaknaan di Ramadan kita. Jelas? Baik. Jadi dalam Ramadan ada keampunan, ada rahmat. Rahmatnya setiap hari, ataukah hanya 10 hari pertama? Setiap hari. Setiap harinya siang atau malam saja? Siang malam. Di situ ada ampunan Allah? Ada. Di situ ada curahan keberkahan? Di situ ada surga kita? Jadi sangat bodoh kalau orang diberikan Ramadan, tapi dia tidak menyukainya. Hanya orang yang sudah bercita-cita tidak akan ke surga, yang menghilangkan esensi Ramadan dalam kehidupannya. Hanya orang yang dalam bahasa Nabi tidak pengen ke surga, yang mengabaikan Ramadannya. Saya katakan pada Anda diberikan Ramadan karena kasih sayang Allah. Belum tentu bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Karena itu, niatkan dengan baik, rencanakan amalan kita, semoga tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Like and subscribe.